Hello guys, welcome Zepri 197 atau Zeming Horror Official ya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas makhluk SCP yang sangat besar ya. SCP yang sangat besar atau diperkirakan lebih besar dari makhluk purba ya. Jadi sebenarnya dia ini adalah makhluk purba ya. Makhluk purba yang ada di era dulu hingga sekarang, namun masih hidup ya, walaupun keberadaannya itu banyak orang yang menganggap hanya mitos ya. Oke, nah jadi nama dari SCP tersebut adalah SCP-169 ya. Jadi SCP-169, dan sebelum kita melanjutkan atau membahas SCP tersebut, jadi saya ingatkan untuk kalian ya, video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Mari kita bangun channel ini sampai 100.000 subscriber pertama dari channel ini ya guys. Oke, jadi kali ini SCP-169 atau biasa disebut juga makhluk laut raksasa Levian ya. Ia memiliki postur atau tubuh yang sangat besar ya. Yang besar, diperkirakan dia ada yang menganggap sih badan ukuran itu bentuknya itu seperti ikan. Ada juga yang menyebut bahwa bentuknya itu adalah seperti udang atau lobster yang sangat besar ya. Namun Levian ini atau SCP-169 ini banyak orang yang menganggap kalau ini hanya cerita mitos belaka atau karangan imajinatif ya guys. Namun SCP Foundation menyangkal itu semua, dan dia mengklaim bahwa SCP-169 ini atau Levian atau makhluk raksasa ini adalah benar adanya, dimana penampakan terakhir itu dia melihat di Samudra Atlantik ya, yaitu kalau nggak salah itu adalah batas wilayah samudra atau batas wilayah Amerika Serikat bagian utara ya teman-teman guys. Dan dia ditemukan menggunakan satelit eksentrik milik SCP Foundation, yaitu adalah lintas orbit bumi ya, yang digunakan oleh SCP Foundation untuk menyimak atau meneliti SCP tersebut ya. Dari data statistik rekaman pencitraan menggambarkan betapa super besarnya makhluk purba SCP-169 ini. Panjang tubuhnya itu mencapai 2000 sampai 8000 km. Jadi kalian bisa bayangkan guys ya, makhluk sebesar itu berada di bumi ini. Dan usia dari Levian atau SCP-169 ini juga diperkirakan berasal dari awal-awal kehidupan pertama di bumi guys, dari peradaban dinosaurus era Prakambrium. Namun sayangnya bukti-bukti rekaman yang menunjukkan perpindahan pulau jelmaan tersebut selalu dihancurkan oleh para organisasi rahasia guys, yang berada di negara manapun dengan alibi agar kehidupan umat manusia di muka bumi tidak menjadi rusuh gara-gara adanya pemberitaan SCP-169 yang begitu mengerikan ini guys. Dan ada saksi seorang pelaut ya, yang dimana pelaut ini mereka bisa menjuluki sebagai Leviathan atau biasa disebut dengan arthropoda laut berukuran raksasa yang ukuran tubuhnya 100 kali lipat dari besar perahu mereka ya. Jadi 100 kali lipat besar dari perahu mereka ya.
Jadi itu pun para pelaut sendiri sudah pernah melihatnya ya pada zaman itu. Dan mereka pun banyak yang mengatakan bentuknya seperti kepiting atau lobster raksasa, dan ada juga yang berkata dengan ikan pari besar serta dinosaurus berkepala ular naga, guys. Wow. Dan penemuan yang tak disengaja ini bermula saat Dr. X dari SCP Foundation mengamati sebuah pulau misterius yang memang pulau misterius yang memang sering berpindah tempat atau bisa berpindah tempat sendiri ya. Jadi diamati oleh profesor itu, dan diketahui ia sudah berpindah sebanyak 3 kali dengan jarak setiap pindahan sekitar 3 km dari posisi awal pulau tersebut ya guys. Merasa penasaran dengan fenomena tersebut membuat Dr. X melakukan penelitian yang lebih mendalam bersama SCP Foundation ya. Hasil pengintaian melaporkan penemuan yang begitu mengejutkan, bahwa pulau tersebut merupakan super mikroorganisme yang memiliki tanda-tanda kehidupan alias makhluk bernyawa ya guys. Bentuknya memang persis seperti pulau, namun saat dilakukan pemotongan batu pada pulau tersebut terungkap bahwa itu adalah seekor monster raksasa yang sedang menyamar, guys. Wow. Jadi nggak kebayang ya, monster raksasa yang menyamar menjadi pulau gitu. Tentu saja kehadirannya bisa mengancam peradaban umat manusia di muka bumi, meskipun selama ini belum pernah dilaporkan kasus manusia dimangsa oleh Levian atau monster laut bernama SCP-19 ini ya guys. Dan menyikapi fakta tersebut membuat Dr. X ini bersama tim SCP Foundation untuk melakukan penyelamatan terhadap warga-warga yang ada di atas pulau tersebut atau di atas punggung atau di atas dari SCP-169 ini guys. Jadi di atas punggung si SCP ini banyak sekali umat manusia ternyata ya di situ ya. Jadi ya mengharuskan SCP Foundation bersama kawan-kawan harus menyelamatkan manusia tersebut. Namun dari imbauan para tim SCP Foundation, warga tidak ada yang percaya, pastinya tidak ada yang percaya. Namun iya teman-teman, jadi guys ya, jadi nggak ada yang percaya dengan alibinya si SCP-169 ini adalah monster di pulau tersebut ya, atau monster yang menjadi pulau gitu. Namun dengan akhirnya dengan alibi tim SCP Foundation ini, dia berbohong bahwa agar manusia selamat, dia membuat alibi bahwa pulau yang ditempatinnya itu akan terjadi tsunami agar tidak mengakibatkan kekacauan ya atau kerusuhan pada para warga di sana ya. Dan selang berjalannya waktu sampai akhir penghujung tahun 1900-an, alat mereka tidak sengaja mendeteksi suara berfrekuensi rendah di bawah air. Ternyata setelah diselidiki frekuensi tersebut, suara itu bukanlah berasal dari ikan paus atau hewan guys, tapi benar-benar berasal dari sebuah pulau ratusan koordinat kilometer di wilayah pantai barat daya Amerika Serikat, dan pulau tersebut adalah SCP-169. Setelah mengetahui fakta ini, mereka pun ikut sepakat untuk menjaga rahasia SCP-169 tersebut rapat-rapat ya. Namun suatu hari tidak tahu atas ulah siapa hingga pemberitaan tentang SCP-169 bocor sampai ke telinga masyarakat di seluruh dunia guys. Namun mereka tetap bersikeras sampai sekarang bahwa pemberitaan itu tidak benar sama sekali adanya, dan mereka mengakui tidak pernah terlibat dengan organisasi rahasia SCP Foundation ya guys.
Oke guys, jadi itulah serinci mungkin aku menjelaskan tentang adanya SCP atau asal-usul SCP-169 ini ya. Percaya tidak percayanya kalian, mitos ataupun fakta, itu tergantung pada kalian sendiri. Oke, jadi semoga aku dapat menghibur kalian ya. Jadi bagi kalian yang ingin request untuk aku bahas untuk monster-monster atau makhluk mitologi, makhluk horor ataupun makhluk fantasi, aku akan mendeskripsikan buat kalian atau aku akan membuatkan untuk video kalian. Silahkan aja kalian request di video ini ya, dan semoga aku dapat menghibur kalian. Oke, jadi saya Zephyr 197, see you.